Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alisa Rosadi and I'm from BC 7.2. Today, I will explain about my mapping that I make. It's about e-learning. So, what is e-learning? E-learning kepanjangannya adalah electronic learning. Jadi e-learning adalah proses pembelajaran di mana menggunakan media teknologi dan informasi dalam pembelajarannya tersebut. Nah, dalam e-learning ini memiliki beberapa model, yaitu 3 model. Ada model adjunct, model blended learning, dan juga model fully online. Nah, model adjunct ini adalah model pembelajaran yang media teknologi dan informasinya ini dijadikan sebagai opsional ketika sumber belajar itu tidak terlaksana. Yang kedua, model blended learning. Nah, model blended learning ini adalah penggabungan dari model pembelajaran secara tatap muka, setelah itu model menggunakan media teknologi dan informasi atau model pembelajaran secara jaringan. Misalnya contohnya seperti ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, lalu kita mengerjakan tugas di sebuah forum secara online, misalnya Google Classroom seperti itu. Nah, yang terakhir adalah model fully online atau model full online, di mana di sini pembelajarannya full online atau secara daring. Ini model pembelajaran secara jarak jauh, yaitu model pembelajaran distance learning. Nah, dalam e-learning ini memiliki beberapa metode. Ada metode synchronous learning dan juga metode asynchronous learning. Nah, synchronous e-learning ini adalah model pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa ataupun guru berada di berbeda tempat, namun belajar di waktu yang sama. Nah, contoh dari synchronous e-learning ini adalah video conference, Google Meet, seperti itu. Nah, asynchronous e-learning adalah model pembelajaran yang memungkinkan si guru atau siswa ini tidak online ataupun offline, seperti guru memberikan materi melalui email atau message pesan, lalu siswa diminta atau diharapkan siswa itu dapat belajar secara mandiri menyelesaikan pembelajarannya itu sendiri. Nah, dalam e-learning, media pembelajaran yang digunakan itu media seperti video, gambar grafis, teks online, apalagi audio, seperti itu. Nah, dalam e-learning, materi pembelajarannya sama halnya dengan pembelajaran secara tatap muka, namun di sini lebih banyak menggunakan video, gambar, audio, seperti itu. Nah, dalam e-learning lingkungan sekolah, dalam e-learning ini terlebih dalam pembelajaran full online atau daring seperti sekarang, itu lingkungan sekolahnya itu beralih ke lingkungan sekitar dia. Jadi dalam lingkungan sekolah dalam e-learning ini lebih kepada keperluan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, yang habis itu e-learning itu memiliki pendekatan. Nah, pendekatan ini sama halnya dengan belajar secara tatap muka atau umumnya itu pendekatannya itu behavioristik, konstruktivistik, dan lain-lain. Namun di sini guru diminta untuk memodifikasi pendekatan tersebut ke dalam pembelajaran secara daring ataupun online. Setelah itu, dalam e-learning ini aktivitas guru, yaitu guru sebagai fasilitator, namun tidak secara bertatap muka, melainkan secara daring ataupun online. Nah, yang kedua, guru dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam mengembangkan entah itu media pembelajarannya atau dalam pendekatan model dan metode pembelajaran siswa. Setelah itu, aktivitas siswa dalam e-learning itu siswa menciptakan sendiri pengalaman belajarnya, terlebih saat masih sekarang itu pandemi, secara online
Jadi siswa itu dituntut untuk belajar sendiri secara mandiri di rumahnya masing-masing. Tentu saja dengan arahan-arahan dari gurunya. Nah, yang kedua yaitu aktivitas siswa banyak menemukan sumber belajar baru. Jadi di sini siswa banyak menemukan sumber belajar baru seperti misalnya video, teks online, entah itu video kartun, animasi, audio. Jadi tidak hanya atau saja secara teori seperti ataupun gambar, tapi guru di sini dituntut untuk kreatif dalam menciptakan media pembelajaran untuk proses pembelajaran siswa. Setelah itu, aktivitas siswa itu teknologi digunakan tiap kali dalam pembelajaran. Nah, di sini media teknologi dan informasi itu tidak luput dari aktivitas siswa dalam e-learning di sini tersebut. Nah, setelah itu hasil belajar yang diharapkan dari e-learning ini siswa lebih tertarik dalam belajar karena menemukan sumber belajar yang baru. Guru dituntut untuk inovatif dan kreatif agar siswa lebih tertarik dalam belajar. Menurut saya seperti itu. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai e-learning, mind mapping saya. So thank you for watching and see you in next video. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.